Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walahu amma ba'd. A major. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Dayah Manahilul Irfan, yang saya hormati segenap guru serta pengasuh Manahilul Irfan, dan yang saya sangat banggakan santriwan dan santriwati Manahilul Irfan, insyaallah dimuliakan Allah. Sebagaimana kita meyakini orang yang memuliakan Al-Quran akan Allah muliakan. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, orang yang memuliakan orang yang menghafal Quran, Allah akan muliakan dia. Bukan orang hafal Qurannya dulu, tapi orang yang memuliakan orang yang menghafal Quran. Kalau ada orang yang orang kaya misalkan memuliakan orang menghafal Quran dalam segi apapun, kemudian Allah dalam hadis tersebut akan memuliakan orang tersebut. Nah, apalagi orang yang menghafalnya. Ini bukan berarti tujuan kita menghafal agar kita dihormati orang lain, tidak. Jangan sampai menjadikan hafalan Al-Quran kamu, niat kamu dalam menghafal Al-Quran untuk mendapatkan kehormatan. Karena kita telah melihat hadis tadi, wah kalau gitu orang yang menghafal Quran pasti banyak dihormati orang. Karena ada hadis orang yang memuliakan orang menghafal Quran akan dihormati. Tidak boleh mengharapkan keuntungan daripada makhluk. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang menghadapi satu kondisi di mana satu dunia merasakan hal yang sama, dan ini sesuatu yang sangat jarang terjadi, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini saya katakan, ini Allah membuktikan ya, adanya wabah seperti ini betul-betul membuktikan bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya. Teknologi yang sebegitu canggihnya sampai hari ini, teknologi itu setiap hari terus berkembang. Mobil, setidaknya ada 20 mobil baru dengan spesifikasi dan kecanggihan yang paling baru setiap bulannya. Handphone, ada sekian belas atau sekian puluh spesifikasi dan model-model yang paling baru di setiap bulannya. Ini begitu cepat, begitu canggih. Tetapi ingat, ternyata penyakit yang hari ini menjadi wabah di seluruh dunia itu tidak mau kalah dengan canggihnya teknologi. Artinya teknologi yang sebegitu canggih, ternyata penyakit yang ada saat ini lebih canggih daripada teknologi. Seakan-akan berperang antara virus dengan teknologi. Buktinya apa? Negara-negara yang teknologinya lemah dalam hal kesehatan, kebanyakan banyak sekali pasien-pasien yang akhirnya rugi. Ini membuktikan bahwasanya begitu besar pengaruh sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Orang kaya punya banyak uang, triliunan rupiah, miliaran rupiah, pada akhirnya dia harus mendengarkan apa kata pemerintah untuk tidak keluar rumah. Apa artinya uang saat ini? Seolah-olah uang sudah tidak ada arti begitu besar. Semua bidang orang harus berhenti untuk melakukan aktivitas itu, kecuali aktivitas-aktivitas yang memang menunjang kebutuhan hidup manusia pada saat ini, seperti aktivitas kesehatan, aktivitas transportasi bagi orang-orang yang memang betul-betul mendesak, orang-orang bisnis, orang-orang yang untuk kebutuhan-kebutuhan tersier.
sekunder, bahkan primer pun sulit kita untuk mendapatkan, untuk melakukannya. Kita dengar kata-kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hari ini tidak. Bersatu kita bermasalah, bersatu kita runtuh, mati kita bersatu. Jadi semua orang harus berpisah-pisah semua. Bercerai justru kita akan selamat. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi kebalikan. Hari ini memang sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang sedang dalam proses menghafal Quran, terus menghafal Quran, insya Allah Allah berikan keberkahan daripada hafalan Al-Quran. Betul, Ustaz Rifki mengatakan beberapa hari yang lalu, Al-Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi kalau kalian hafal Quran, hafalkanlah satu hari 10 juz gitu, baca itu. Yang hafal 1 2 3, 1 2 3 dihafal 3 kali putar. Yakin itu akan menjadi obat bagi jiwa raga kalian, fisik maupun batin. Saya punya kakak kelas namanya Ustadz Taufik. Beliau tuh katanya cerita begini, kalau dia lagi galau, ya manusia ada galau, lagi jengkel sama orang misalkan, dia bilang dia ambil wudhu, baca Quran sebanyak-banyaknya dia mau duduk itu, entah bacanya sambil cepet-cepet atau baca boleh baca terus, entah mau dibaca kayak mana baca aja. Dia hafal Quran lancar juga hafalnya, baca sampai dia yakin tuh, dia bilang ketika baca tuh yakin lama-lama hilang tuh, ada kesel sama orang jengkel, dibaca terus sampai hilang, udah hilang sampai beberapa juz, sekian juz udah. Itu berarti dia membuktikan bahwasanya Al-Quran itu mengobati penyakit. Nah, ini banyak sekali bukti-bukti bahwasanya Al-Quran benar-benar menjadi obat. Satu waktu zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Sa'id Al-Khudri, beliau bersama dengan satu kelompok dalam perjalanan berombong-rombongan, maksudnya bergerombolan ya. Beliau ada di satu negeri, datang ke satu negeri. Nah, kebiasaan orang dulu adalah kalau kita datang ke satu negeri yang lain, berarti kan kita tamu ya. Itu biasa kita meminta orang-orang yang ada di kampung itu untuk menjamu kita, ya, minta kita agar dijamu. Jadi kita datang, Assalamualaikum, mohon mungkin banyak orang yang belum Islam ya ketika itu, bolehkah kami menumpang untuk sekedar istirahat? Tidak boleh, dikasih. Akhirnya tidak diizinkan untuk menginap di situ. Sampai di malam hari ada satu pemimpin di satu kabilah itu sakit parah. Saking sakit marahnya cari dokter nggak dapat. Akhirnya orang kampung itu datanglah ke tamu tadi, maksudnya ke kabilah yang tadi tidak diterima itu. Datang akhirnya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati sakit? Karena Rasulullah pernah ngajarin Al-Quran, walaupun Rasulullah tidak pernah mengajari inilah obat, enggak. Tapi secara yakin aja itu sahabat mengatakan ada, kami bisa. Akhirnya ambil air putih, satu wajan, satu gelas seperti itu, bawa ke kami. Dengan yakin sahabat itu baca Al-Fatihah 1 kali aja, tapi yakin. Padahal itu tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ini bukti bahwasanya hal-hal itu banyak yang Rasulullah tidak mengajarkan, tapi itu dilakukan oleh sahabat. Ketika dengan yakin dibaca Al-Fatihah, lalu kemudian dikasihkan ke satu kelompok tadi, sembuh dalam waktu berangsur cepat sembuh berkat Al-Fatihah. Orang itu pun kaget, sebetulnya dia nggak ada yang ngajarin. Akhirnya ditawarkanlah tempat untuk tinggal, lalu dihadiahkan kambing, tapi ditelan. Saya tidak mau
membantu karena mendapatkan pamrih, keuntungan. Akhirnya satu waktu dia mengadu ke Rasulullah, mungkin jaraknya tidak jauh. Ya Rasulullah, tadi saya mendoakan orang, saya baca Al-Fatihah ya Rasul. Rasulullah senyum. Kamu dapat dari mana ilmu itu? Ya saya yakin saja, kata Rasulullah. Benar, memang seperti itu. Lalu dia cerita kepada Rasulullah, Rasulullah, saya tuh ditawarin kambing, tapi saya tidak terima, saya tolak. Apa jawaban Rasulullah di situ? Kata Rasulullah, ambil kambing itu, kemudian potong, saya minta bagiannya. Bahkan Rasulullah pun minta bagian untuk kita makan bersama-sama. Ini hadis Bukhari Muslim. Artinya apa? Al-Quran dengan keyakinan kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai obat di dalam penyakit fisik maupun batin. Itu harus yakin, harus dengan keyakinan besar. Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ada rasa khawatir, waspada sepanjang kalian masih berada dalam ikatan penghafal Al-Qur'an. Saya yakin 100% dengan bentuk keyakinan ya. Kita dengan upaya menuruti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, kita menjaga diri, mengisolasi, kemudian kita tidak banyak aktivitas keluar, terus kemudian kita pun sedikit memberikan jarak untuk kesehatan kita. Lalu kemudian aktivitas kita sehari-hari, kita baca Al-Quran, kita baca burdah. Nah, dibaca burdah, dengarkan, burdah ini adalah senjatanya para ulama-ulama dahulu. Jadi ketika para ulama banyak punya hajat, seperti yang kita baca beberapa hari yang lalu, 2 hari berturut-turut kita baca hatam kan, dengan hajat itu, alhamdulillah esoknya turun hujan ya kemarin kan, kemudian tadi malam pun kita baca lagi. Itu para ulama kalau sedang punya hajat besar, hajat itu misalnya kebutuhan, wah saya pengen ini dalam hal besar, baik itu hajat yang berkaitan dengan dunia maupun apalagi dah hajat dengan akhirat apalagi yang dunia, itu banyak ulama yang mengamalkan itu. Jadi dengan yakin baca dari awal pasal 1 sampai pasal akhir, walaupun tidak perlu dilagu-lagukan, dibaca saja dari awal sampai akhir. Ya mungkin kita cukup waktu dengan 20 menit atau 15 menit selesai kan, cepat saja baca. Itu dengan hajat kita baca malam hari. Banyak ulama-ulama telah membuktikan bahwasanya itu sangat-sangat manjur. Makanya kenapa kita selalu baca burdah sebelum kita belajar. Ini perlu, karena untuk benteng bagi diri kita. Seperti yang pernah saya sebutkan bahwasanya sholawat itu adalah wadah bagi ilmu kita. Seperti kita mau ngambil antrian makanan, ada pembagian makanan nih, seolah-olah itu ilmu lah, dibagi-bagikan. Nah, wadahnya adalah sholawat. Maka kalau kamu mau dapat ilmu banyak, maka wadahnya pun harus banyak. Ada yang biasakan orang sholawat sampai 1000 kali ya, 200 kali maghrib sampai subuh lagi, zuhur, asar, maghrib, isya, 200 sampai 1000. Ada yang lebih dari itu. Dan itu sangat-sangat penting bagi kehidupan. Dan sholawat kan tidak terikat harus kamu dalam keadaan duduk, iya kan? Kamu bisa sambil jalan, kamu bisa sambil baring. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Boleh kamu dalam keadaan duduk, berdiri atau berbaring, boleh, itu zikir. Kamu yang sedang haid pun tidak ada masalah dengan ketika kamu untuk bersolawat atau berzikir. Kamu mau pergi kemana-mana, zikir. Hitungan kalau seperti itu, bahkan kamu mudah untuk mendapatkan angka lebih daripada 1000. Nah, ini akan lebih memudahkan kalian dalam menghafal Al-Quran. Dan ilmu-ilmu apapun,
kita butuh. Karena kenapa? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tawasulnya kita itu dengan salawat itu sampai ya. Maka jangan pernah bosan. Ustadz, lagunya kok ini saja. Silakan buat lagu-lagu kamu sendiri. Yang penting tidak merusak daripada kehormatan salawat itu. Kamu pakai salawat dengan lagu-lagu dangdut yang tidak pas, ya mungkin sah-sah saja, tetapi tidak ada adab. Maka cari lagu-lagu atau nada-nada yang memang baik dan pas, terhormat. Ya seperti lagu-lagu yang kita gunakan dalam burdah, itu kan lagu-lagu yang memang itu pas dan tepat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada di dunia ini hal-hal yang terjadi secara kebetulan. Semua hal yang terjadi itu memang sudah takdirnya seperti itu. Artinya bukan berarti wah kita diam saja nanti dapat takdirnya. Tidak. Semua memang perlu doa, perlu usaha. Kemudian setelah doa usaha baru tawakal. Saya lulus SMA kemarin, tahun 2012 saya lulus. Saya daftar di satu universitas negeri di Jakarta. Saya daftar secara online, kemudian ujian di salah satu kampus. Kemudian saya usahakan buat masuk, kan ada 3 pilihan ya, kampus 1, kampus 2, kampus 3. Pada saat ujian, alhamdulillah Allah berikan kemudahan di kampus negeri ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian ketika setelah ujian, saya berdoa pada Allah gini, ya Allah berikan saya yang terbaik menurutmu. Pokok saya tawakal pada Allah. Kemudian kalau memang Allah berikan kelulusan, ya kasih lulus yang baik. Kemudian sampaikan saya ke itu. Kalau memang itu baik. Tapi kalau memang tidak baik, Allah saya mohon pada Allah untuk memberikan yang lebih baik dari ini. Itu aja terus saya. Saya tidak maksa, ya Allah pengen lulus di sini karena ini terbaik. No. Saya doa, ya Allah berikan aku yang terbaik di sisimu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya baca sampai pengumuman, saya lulus di pilihan pertama. Saya lulus di pilihan pertama. Saya baca lulus. Kemudian sambil nunggu, ada istilahnya namanya pendaftaran ulang ya. Katakan pengumuman kelulusan itu 1 Maret lah ya. Kemudian nanti pendaftaran ulang itu 20 Maret, 20 hari. Artinya ada jarak 20 hari untuk kita mendaftar ulang. 20 hari itu saya terus doa itu aja terus. Saya minta yang terbaik. Kalau emang yang baik ya saya insyaallah dapat. Terus saya doa terus. Sampai ini kesalahan, tapi ini yang menyampaikan saya kepada hal yang baik. Jadi saya melihat tanggal pendaftaran ulang itu, katakanlah tanggal 22 Maret di internet saya lihat. Baru saya bilang, Bu, 22 Maret baru pendaftaran ulang. Oke, kita ke sana 22 Maret. Maksudnya saya mengambil hari terakhir itu. Namanya kita udah terima kan, kita terserah. Yang penting kita masuk kita daftar ulang pada saat yang ditentukan. 22 Maret itulah saya masuk. Maksudnya saya datang ke kampus itu untuk daftar ulang. 22 Maret saya datang sana. Sepi, tidak ada orang daftar sama sekali. Akhirnya saya tanya ke bagian kantor. Oh Pak, udah tutup 2 hari yang lalu. Udah tutup 2 hari yang lalu. Akhirnya apa? Saya buka, cek lagi itu yang internet yang saya buka. Ternyata web blog yang saya buka itu, blog halaman yang saya buka itu 2 tahun yang lalu. Jadi itu pengumuman itu 2 tahun lalu. Jadi bahwa pendaftaran 22 Maret itu 2 tahun lalu. Yang tahun ini 20 Maret. Kerjasama dalam peningkatan kualitas proses saya bilang, belajar nggak dan bisa cara-cara yang lebih, pendidikan. nggak bisa Pak. Kerjasama Oke, itu akhirnya, dilakukan dengan lembaga kita udah maupun institusi pulang ke di rumah dalam nggak negeri masalah. dan di Saya pun luar tidak ada negeri. rasa menyesal ya. Tapi Kerjasama luar Allah alam negeri itu telah kenapa Allah dilakukan lapangkan dengan saja hati. berbagai lembaga Karena di baca alam kawasan nasyur mungkin Asia, selama kita Afrika, ujian, selama Eropa, kita nunggu itu baca. Amerika, Australia, Lapangkan hati. dan Kemudian Timur karena Tengah.
alhamdulillah ya, banyak UIN peluang Syarif bagi Hidayatullah menghafal Quran telah memang meraih untuk banyak prestasi dalam orang yang berbagai mau bidang kuliah tingkat nasional beasiswa dan gratis itu memang banyak, internasional. alhamdulillah. Walaupun tidak sebanyak Keberhasilan hari ini universitas jauh lebih ini banyak daripada juga tahun bisa dilihat dari Ada, munculnya alumni UIN Syarif Al-Hikam Hidayatullah Depok, Jakarta menjadi ya, yang tokoh-tokoh kami bangsa, kuliah dengan Ustadz Rifki pejabat itu. negara, intelektual Dan itu baru muslim, berjalan 1 dan tahun. Beliau politisi pertama, yang saya yang memiliki kedua. reputasi nasional. Saya Perguruan tinggi BAN PT tidak terkenal, menyatakan kampus yang tidak bahwa terkenal. UIN Mungkin Syarif banyak orang tidak Hidayatullah tahu, adalah salah hanya satu pemiliknya perguruan saja yang tahu. tinggi Maksudnya nasional orang banyak memiliki berakreditasi tahu A. pemiliknya saja, Dirancang pendirinya untuk saja, menjadi tapi universitas kampusnya belum ada yang tahu. dunia, UIN Syarif Tapi Hidayatullah dengan keyakinan, telah mengukuhkan diri ternyata sebagai Allah banyak jendela mengantarkan keunggulan saya akademis kepada Islam kesadaran Indonesia untuk dan memang menjadi ini yang terbaik. barometer perkembangan pembelajaran, Pada saat, penelitian, dan setelah kerja-kerja Lebaran, sosial yang saya diselenggarakan ada di seluruh silaturahim Indonesia halal dalam bihalal berbagai dengan disiplin ilmu. banyak orang. Dengan berbagai capaian selama ini, Kemudian, UIN Jakarta ketika memfokuskan halal seluruh bihalal itu, program kerja sepanjang tahun saya bertemu 2017 dengan hingga 2021 salah satu untuk mencapai misi kawan menjadikan UIN ayah saya Syarif yang Hidayatullah dulu Jakarta pernah sebagai mondok bareng ayah PTN saya badan mungkin ya. hukum yang unggul Bahkan dalam beliau riset adalah anak integrasi daripada keilmuan, gurunya ayah saya. keislaman, dan keindonesiaan di Ayah Asia saya Tenggara. mondok di salah satu pesantren Indikatornya dulunya. adalah berstatus perguruan Kemudian tinggi satu berbadan kiai, hukum PTNBH, beliau punya anak. memiliki Anaknya sumber itu daya memang riset lebih yang muda dari ayah memadai saya. dan menjadi Ayah saya udah 100 meninggal, perguruan beliau tinggi masih ada. terbaik di Asia Nah, saya ketemu Tenggara. dengan beliau. Hingga kelak pada tahun Lalu beliau bilang gini, 2027 sampai mau kuliah di mana? 2031, UIN Saya Jakarta udah kuliah di sini nih, terus kayaknya mau ke Al-Hikam Depok lah, tempat saya kuliah. Dia bilang, Masya Allah itu bagus. Kamu bagus di situ. Nanti kamu akan diajar sama kiai. Dan kamu yakin aja, kamu akan jauh lebih bermanfaat daripada tempat-tempat lain. Karena kamu di pesantren, dan yang ngasuh tuh orangnya bukan main-main. Tambah yakin hati saya. Saya masuk, daftar, santrinya sedikit, maksudnya nggak terkenal santrinya ketika itu. Hari ini alhamdulillah sudah besar namanya ya. Jadi ketika saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, setelah lulus, saya baru sadar, dan sampai hari ini saya baru sadar, ternyata tempat yang saya tempati itu sampai hari ini saya bisa kesini, itu adalah wasilah perantara bisa saya kesini, bisa ketemu sama kalian semua itu. Sepertinya kalau saya kuliah di tempat yang dulu saya ujian masuk, itu memang terkenal. Kuliah di mana? Kampus ini. Wah, memang cukup cukup terkenal. Bahkan kalau kita mau lanjut S2 pun di Mesir, di luar negeri, bahkan di Eropa sekalipun sudah terkenal nama itu. Dalam database suatu universitas, nama yang kampus negeri yang saya dulu masuk itu sudah terkenal. Siapapun tahu. Bahkan di Indonesia, UIN mana? Jakarta. Wah, hebat. Tapi ternyata hebat menurut kita, menurut manusia, itu belum tentu hebat menurut Allah. Makanya doa kepada Allah itu, jangan doa maksa-maksa, ya Allah saya harus kesini ya Allah. Kalau enggak kesini saya enggak. Ya Allah saya pengen sama dia ya Allah. Karena dia yang paling bagus, enggak ada lagi yang lebih cantik dari dia ya Allah. Pokoknya kalau saya sama dia, saya pasti bahagia ya Allah. Itu maksa namanya. Tidak boleh. Nah, kita doa ya. Oke lah, kita mau minta apa terserah. Ya Allah, saya pengen mobil 10 ya Allah, sah-sah saja. Boleh. Ya Allah, saya pengen rumah ya Allah. Boleh. Tapi tutup nanti dengan barang ini. Ya Allah, saya minta padamu yang baik-baik di dunia. Kebaikan di dunia. Di akhirat pun baik. Nah, ini Allah memberikan ya. Batunya. Ya, intinya apa? Biasakan setiap sholat dan setiap murojaah hafalan Quran, jangan langsung tutup pergi. Biasakan setelah murojaah sendiri dapat satu sini, tutup Qurannya, doa. Doa kepada siapa? Ya, doa kepada Allah ya. Maksudnya doakan siapa? Doakan orang tua, doakan guru-guru, doakan orang-orang muslim seluruh yang hidup dan yang wafat. Secara khusus doakan kawan-kawan kita sampai
Sebelum baca Quran pun bacakan Al-Fatihah buat mereka tadi. Setelahnya baca lagi. Doa sebanyak-banyaknya. Karena ketika setelah ngaji itu yakin Allah turunkan rahmat, Allah turunkan malaikat untuk mengambil doa kita insya Allah. Doa sebanyak-banyaknya. Tutup dengan ya Allah, apapun yang aku minta tadi, minta yang terbaik menurutmu. Kalau tidak baik, Engkau yang Maha Tahu dan berikan aku yang paling baik di sisi. Intinya apa? Jangan pernah tinggalkan doa. Kesimpulan daripada yang tadi saya sampaikan adalah satu, kondisi apapun, seperti apapun, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ingat, hafalan Al-Quran kalian adalah senjata bagi kalian, senjata hidup. Itu betul-betul buktikan kepada semua orang yang sudah berpengalaman. Al-Quran yang jadi hafalan itu senjata hidup. Kalian insya Allah tidak akan menjadi melarat. Kamu menggunakan Al-Quran tidak akan menjadi orang yang tidak berguna. Yakin pada Allah. Walaupun jangan sampai meniatkan itu. Ya Allah, saya pengen ngafal Quran biar nggak melarat. Niatkan karena Allah. Betul niatkan karena Allah. Terus berusaha terus. Tanpa harus kamu disuruh Ustaz ngaji sendiri. Terus. Allah akan bukakan kamu futuh. Belum lulus saja, belum khatam, kamu sudah dikasih kabar gembira kan? Akan diberikan kelulusan, setelah lulus diberi beasiswa untuk ke Riau, kuliah gratis, makan hidup gratis, cuma sekedar ngajar-ngajar aja, pengalaman bertambah, naik pesawat gratis, ya pulang udah terjamin insya Allah baik. Itu udah ada kabar baik itu, luar biasa kan? Artinya sudah ada hal-hal yang menjadi motivasi kalian. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah-mudahan memang karena memang berkah kita baca burdah setiap hari. Itu yakin saya Allah kasih mudah. Apa yang terpikirkan oleh kita ternyata itu jadi doa. Saya sering kali ya, walaupun saya tidak pernah baca itu saya kadang-kadang kita tidak berdoa, kita tidak mengharap, tapi karena kita terpikir aja pengen gini. Itu pernah ada. Pernah kalian merasakan seperti itu? Kita tidak doa, kita pikir aja, kepikiran aja. Ketika mikir pun nggak berdoa, mikir biasa aja. Wah ini bagus juga kita gitu. Ternyata nggak lama atau dalam selang beberapa waktu Allah kasih itu. Pernah kayak gitu? Itu sering kali. Bisa jadi itu karena sholawat yang kita baca, bisa jadi karena zikir yang kita baca, bisa jadi karena baca Al-Quran yang kita baca, taat kepada guru, bisa jadi karena kalian suka bersih-bersih tanpa disuruh. Nah, siram-siram bunga tanpa disuruh. Ada lihat kamar mandi kotor, bersihkan. Itu jadi putus pembuka bagi masuknya ilmu. Seringkali seperti itu. Di pesantren-pesantren saya itu, pesantren saya dari Tauhid Malang. Itu masya Allah. Nah, seperti terkenal keramatnya adalah yang paling kelihatan bermanfaat itu yang sering bersihin kamar mandi. Jadi di Bogor tuh ada namanya majelis besar lah, saya nggak sebut namanya, tapi besar, sangat besar. Ada yang mengatakan itu nomor 1 paling banyak jamaahnya di Jakarta. Jadi kalau lagi bikin acara mulut, bikin acara mulut itu sangat banyak sekali. Mungkin ada sekitar 10.000 satu kali pengajian. Oh lebih ya, banyak sekali. Itu alumni dari sana. Itu seperti itu juga, ngajinya pun ya sama-sama lah kita kan ngaji. Tapi yang hebat adalah khidmat kepada guru. Jadi malam-malam itu tak disangka-sangka orang tidur bersihkan kelas, bersihkan kamar mandi. Allah kasih futuh, Allah kasih pembuka bagi kesulitan-kesulitan. Mungkin dulu pas lagi belajar satu ilmu susah, tapi terus aja belajar. Malamnya bersihkan, itu yang juga katanya. Mungkin pas lagi di kelas ya, tapi jangan disengaja seperti itu ya. Nanti saya kerja aja lah, nanti pas saya di kelas tidur aja, nanti kan dapat ilmu juga. Enggak seperti itu. Usahakan. Ya mungkin dia merasa otaknya itu bebel. Otaknya tumpul ya, tidak cerdas sekali. Usaha belajar ya seusaha dia lah. Tapi malamnya dia bersihkan ini bersihkan. Jadi dan itu cerita tidak hanya 1 orang 2 orang itu dengan kejadian yang sama. Banyak. Mungkin kalau di saya itu ratusan bahkan ribuan.
Hampir semua, entah keramatnya apa ya, bersihkan. Dan itu sebetulnya terjadi di seluruh tempat-tempat pendidikan manapun, pesantren apalagi. Berkah. Karena pesantren itu, kamu ya, kenapa kamu bangga di pesantren? Di pesantren itu, kamu lulus, guru kamu tetap akan mendoakan kamu terus. Sampai kamu udah mau, sampai beliau masih ada, akan terus doain kalian. Beda dengan sekolah-sekolah biasa. Jadi kalian lagi ngapain, sudah lulus, sudah punya anak banyak, guru kalian selama dia masih mendoakan kalian terus. Dan itu berpengaruh. Bisa jadi keriduan guru itu datang bukan karena pintarnya kamu, tetapi karena taatnya kamu kepada guru dan keikhlasan kamu dalam membantu guru. Jangan pernah mengeluh ketika guru minta tolong dalam hal secara pribadi sekalipun. Ikhlas. Ya Allah, ini bentuk pengabdian saya. Karena apa yang dikasih guru, apa yang dikorbankan guru jauh lebih besar daripada yang kamu lakukan. Pasti itu. Guru kurang waktunya untuk keluarga, anak istri di rumah ini, ya kan? Masih ngurusin kalian. Itu pening, penat. Kalau mau cari keuntungan tidak ada. Nah, kalian mau bantu di tengah-tengah itu, Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan dalam urusan kalian, insya Allah. Jangan pernah menyerah untuk belajar, tapi jangan juga pernah tinggalkan untuk membantu guru, khidmat. Ingat, apalagi yang kelas 3 ini, saya nasihatkan, keluar dengan cara yang baik, husnul khotimah. Perbaiki hubungan kamu yang mungkin pernah rusak dengan guru siapapun, saya katakan secara umum ya, guru depan, guru sekolah atau guru ngaji. Perbaiki hubungan sama baik sebaik mungkin dengan ustazah, dengan ustadz semua, perbaiki. Dengan kawan, adik kelas, satu letting sekalipun, perbaiki. Kemudian tinggalkan yang baik-baik. Ada waktu sekian hari, tinggalkan yang baik-baik. Kemudian tinggalkan hal-hal kenangan yang baik. Contohkan yang baik-baik, bersihkan apa-apa yang, contohkanlah. Seolah-olah kalian tuh bener-bener di dalam satu ruangan yang banyak emasnya. Kalian tinggal dikasih waktu dikit lagi. Ambil sebanyak-banyaknya tapi dikit waktu-waktunya. Ambil sebanyak-banyaknya emas tuh. Ya, ambil sebanyak-banyaknya. Bukan hanya dalam hal ngaji, tapi dalam hal contoh yang baik. Atau kalian, wah ini kayaknya di kamar ruangan ini kok kotor sekali. Kita bersihkan sama-sama ya kawan-kawan, bersihkan. Ini kayaknya ruangan ini nggak pernah dipakai ini. Tapi sangat-sangat menakutkan. Coba kita akalin bagaimana bersih, misalkan seperti itu. Atau ini coba bunga-bunga ini kayaknya bagus kita ya, kayaknya kita tanam apa. Coba pikirkan untuk itu misalkan. Bermanfaat kan? Selama apalagi sekarang kita tidak boleh kemana-mana. Kita berikan hal-hal yang baik. Ada pohon nih, kita tanam, kayaknya 20 tahun lagi nih bakal jadi besar, ini tanaman kita misalkan. Bermanfaat. Nah di pesantren-pesantren besar itu seperti itu, di Gontor misalkan. Itu pesantren Gontor itu setiap lulusan dia menyumbangkan sekian uang, yang kelas 3 ini memang banyak sangatnya. Nanti dia bikin satu gedung. Nah gedungnya gedung milik alumni tahun sekian. Nah saya tidak mengatakan harus membuat itu besar, tapi buatlah sesuatu yang meninggalkan jejak kalian. Dan itu bermanfaat pastinya ya, bukan hanya sekedar doa biar nanti kita dikenang. Tidak hanya itu saja, sah-sah saja. Tapi coba hal ini bermanfaat apa tidak buat orang, kemudian itu akan menjadikan manfaat bagi kalian semua. Tadi kedua, jangan lupa tinggalkan sholawat, karena itu jadi wasilah ilmu kalian. Dan yang terakhir, jangan pernah lelah untuk berdoa. Doa yang sebanyak-banyaknya, doakan guru-guru, doakan orang tua. Ya Allah, saya ngafal Quran 30 setiap hari. Tapi saya lihat ibu saya, contoh nih. Ibu saya, bapak saya sholatnya kurang rajin. Saya nggak tahu nih ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu kan kemungkinan bisa saja. Dan kalian tahu, bapak saya, ibu saya nggak sholat, lebih rajin saya. Ketika ustadz tanya, kamu sholat nggak tadi pas pulang 30 hari? Nah, enggak sholat Ustaz. Emang orang tua kamu enggak bangunin Ustaz? Ternyata emang dia menyembunyikan orang tuanya enggak sholat, misalkan seperti itu. Kalau dia berpikir, ya Allah, apakah saya doain
dia baca Al-Fatihah, apakah nyampe karena dia nggak sholat? Doakan terus. Doakan terus. Insya Allah dengan keberkahan orang tua kalian ngasih uang ke kamu, bayar ke pesantren sekian ratus untuk makan kamu. Insya Allah kamu doakan terus, akan ada jadi futuh kesadaran bagi orang tua. Allah, anak saya ngajinya bagus sekali, hafal sekian juz. Saya nggak pernah sholat, pasti akan berpikir. Itu pasti. Yakin aja terus, jangan pernah lelah. Dan kalian tidak perlu bersikap, Bapak sholat, kemudian kamu sampai membuat dia sakit hati. Tidak usah. Ibu kok gitu, nggak usah. Tapi doakan terus, doakan terus. Sambil contoh yang baik waktu sholat. Kalau kata-kata yang baik juga bagus juga. Bapak udah sholat belum? Tapi jangan sampai menyakiti. Nah ini coba dilakukan kalian. Tapi syaratnya kalian harus rajin juga sholat. Kalian mau main nasihatin bapak kamu pun nggak sholat. Nah, itu kan orang tua malah berpikir gini, alah anak saya yang hafal 10 juz saja nggak sholat, saya nggak hafal 10 nggak apa-apa kalau nggak sholat. Nah gitu, malah jadi nggak bagus. Nah ini intinya 3 hal tadi, baca Al-Quran, sholawat dan doa. Sekian dari saya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari segala mara bahaya, penyakit dan wabah. Mudah-mudahan wabah yang sedang berlangsung ini segera berakhir. Di seluruh dunia berakhir. Ya, kita berharap itu. Kemudian kita bisa masuki bulan Ramadan dengan seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan kita lebih tambah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat, wabah seperti ini adalah nasihat buat kita yang kurang sholatnya, yang kurang hajinya. Ini peringatan bagi kita. Pulang nanti besok kalian targetkan, saya harus betul-betul jaga sholat saya. Fahimtum? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.